Setelah melalui undian pembagian grup Piala AFF 2022, timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Thailand kini semakin matang dalam melakukan persiapan. Pelatih Shin Tae-yong juga telah meracik formasi terbaik di Piala AFF dengan melibatkan pemain naturalisasi. Meski sampai saat ini Shin Tae-yong belum meresmikan nama-nama yang dipanggil untuk Piala AFF, namun pemain-pemain yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata hampir pasti akan dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan. Tak hanya pemain lokal, Shin Tae-yong dikabarkan juga akan memanggil nama-nama pemain naturalisasi. Dan berikut adalah para pemain naturalisasi yang siap membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Mark Klok telah menjadi andalan Shin Tae-yong sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir tahun 2020 lalu. Pemain milik Persib Bandung itu kerap dipercaya untuk menjaga area tengah lapangan skuad Garuda. Sejauh ini, kontribusi Mark Klok di timnas Indonesia sudah teruji. Meski belum pernah mencicipi gelar juara, paling tidak Mark Klok memiliki kemampuan yang apik di lini tengah timnas Indonesia. Tak heran jika Shin Tae-yong bisa kembali mempercayai Mark Klok sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda di Piala AFF 2022. Stefano Lillipali. Nama Stefano Lillipali memang sudah tak asing lagi bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain naturalisasi asal Belanda itu pernah beberapa kali memperkuat tim Merah Putih. Selain itu, ia juga kerap dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat daya gedor skuad Garuda. Hal itu sudah teruji ketika Stefano Lillipali bermain untuk Borneo FC. Sampai saat ini, di Liga 1 2022-2023, Vano sudah membukukan 1 gol dan 3 assist bagi Borneo FC. Dengan ketajamannya, diharapkan Vano Lillipali mampu mengantarkan Indonesia juara Piala AFF 2022. Jordi Amat. Berikutnya ada nama Jordi Amat. Pemain asal Spanyol ini menjadi salah satu pemain yang paling ditunggu kontribusinya bersama skuad Garuda. Pengalamannya di sepak bola Eropa membuat pecinta sepak bola Indonesia sangat berharap pada kemampuan Amat. Sampai saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah memberikan izin proses naturalisasinya. Jika tidak ada arah melintang, ia bisa ikut serta timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Apalagi Jordi Amat saat ini bermain untuk klub Malaysia Johor Darul Takzim dan peluangnya untuk membela timnas Indonesia pasti sangatlah besar. Liu Jun namanya langsung menjadi perbincangan saat dirinya resmi menerima kewarganegaraan Indonesia baru-baru ini. Berbeda dengan Jordi Amat, Liu Jun mengurus sendiri kepindahannya sebagai warga negara Indonesia setelah ia menikah dengan perempuan asli Indonesia. Kini, setelah resmi memiliki KTP Indonesia, Shin Tae-yong bisa memasukkan Liu Jun ke dalam skuad Garuda. Apalagi, pemain Madura United ini sebelumnya memiliki darah Korea Selatan, negara yang sama dengan Shin Tae-yong. Paling tidak, Shin Tae-yong bisa memahami karakter pemain negeri gingseng tersebut. Sain Patinama. Di urutan kelima, ada pemain naturalisasi asal Belanda Sain Patinama. Meskipun proses naturalisasinya masih dalam tahap persetujuan, namun ia memiliki peluang untuk membela timnas Garuda di Piala AFF 2022. Salah satu alasan terkuatnya adalah Liga Norwegia 2022 bakal selesai di bulan November tahun ini. Saat ini, Liga Norwegia sendiri sudah memasuki pekan ke-20. Sementara peserta Liga Utama Norwegia hanya ada 16 tim. Praktis, setiap tim bakal memainkan 30 pertandingan. Itu artinya, Sain Patinama bersama timnya Viking FK hanya menyisakan 10 pertandingan lagi. Dengan kata lain, setelah liga berakhir, Sain Patinama bisa membela timnas Indonesia. Sandy Walsh. Seperti Jordi Amat, setelah proses naturalisasinya disetujui oleh DPR RI, Sandy Walsh kini hanya menunggu persetujuan presiden dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Bergabungnya pemain KV Mechelen di skuad Garuda untuk Piala AFF 2022 tentu memberikan dampak yang cukup besar di lini pertahanan. Selain kuat dalam bertahan, Sandy juga kerap menyumbangkan gol bagi timnya. Yang terbaru, pemain 27 tahun itu baru saja mencetak gol pertama bagi timnya musim ini saat menghadapi Seraing United. Sandy Walsh mencetak gol kedua Mechelen dan sempat membawa timnya unggul 2-1. Namun sayangnya, di babak kedua Mechelen harus kecolongan 2 gol dan mengakhiri laga dengan kekalahan tipis 2-3.